Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Ramlia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tentunya. Oke anak soleh dan soleha, sebagaimana biasa sebelum masuk kepada materi selalu diawali dengan doa. Selama proses pembelajaran jarak jauh ini, insya Allah Ustazah yang akan selalu memimpin doanya. Oke, sekarang kita berdoa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh, tema kita pada hari ini masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Subtema kali ini adalah sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Siswa dapat menjelaskan sikap mandiri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak soleh dan soleha, kita langsung pada materi kita pada kesempatan ini tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad itu mandiri sejak kecil. Kenapa? Anak soleh dan soleha, di samping Nabi Muhammad memang dipersiapkan untuk menjadi Nabi dan Rasul, juga diuji kemandiriannya sejak kecil. Kita ketahui bahwa ayah Nabi Muhammad itu meninggal dunia sejak Nabi Muhammad di dalam kandungan, dan ibunya meninggal di saat Nabi Muhammad berumur atau berusia 6 tahun. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Oke anak soleh dan soleha, sikap lain yang kita harus teladani dari Nabi Muhammad adalah pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Nabi Muhammad juga selalu sopan dan ramah dan sayang kepada keluarga dan kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW juga pernah ikut pamannya berdagang ke negeri Sam. Oke anak soleh dan soleha, kita lanjut. Silakan amati gambar yang Ustazah tampilkan ini. Di sini ada 2 gambar, ada 2 anak yang sedang melakukan pekerjaan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kedua anak ini sudah mandiri atau belum ya? Sekarang kita lihat. Anak pertama, Ustazah katakan bahwa anak ini sudah mandiri. Kenapa? Karena anak ini merapikan bukunya sendiri tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya ataupun kakaknya. Sama halnya dengan gambar yang kedua. Sama halnya di gambar yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa kedua anak ini telah mandiri. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa anak ini memakai kaki tanpa bantuan dari orang tuanya. Yang kedua pun, dia pergi ke sekolah tanpa diantar. Ini berarti kedua gambar ini pun juga menunjukkan sikap yang sudah mandiri. Sekarang perhatikan contoh yang ini. Contoh yang kedua ini adalah
Ada dua anak yang sedang menyelesaikan tugasnya. Anak pertama menyelesaikan tugasnya dengan tenang tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini menunjukkan bahwa anak ini telah mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Beda dengan anak yang kedua. Anak yang kedua ini dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri, sehingga ia melirik ke temannya. Jadi anak yang kedua ini merupakan contoh anak yang tidak mandiri ya anak soleh. Jangan ditiru. Tidak boleh menyontek sama temannya ketika menyelesaikan tugas-tugas ke sekolah. Oke, sekarang kita lanjut. Silakan buka bukunya di halaman 7. Di situ ada tabel yang harus Ananda checklist sesuai dengan keadaan sehari-harinya Ananda. Silakan di checklist. Nomor 1, Ustazah kasih contoh ya. Nomor 1 misalnya, Ananda selalu bangun tidur sendiri. Silakan checklist di bawah selalu. Kalau tidak pernah bangun tidur sendiri, silakan checklist di bawah tidak pernah. Sini ya, tidak pernah. Kalau kadang-kadang dibangunkan, kadang-kadang bangun sendiri, maka tulislah kadang-kadang. Maka checklistlah kadang-kadang. Dan Ustazah berharap selesaikan sampai di nomor 9. Setelah itu berjanjilah untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang bisa kamu kerjakan sendiri, menyelesaikannya sendiri. Jangan selalu berharap atau meminta bantuan orang lain, supaya anak soleh dan soleh itu tidak dibilang anak manja. Oke? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, dari contoh-contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mandiri artinya tidak bergantung kepada siapapun. Mandiri artinya tidak bergantung kepada siapapun. Oke anak soleh, supaya tidak dibilang anak manja, maka lakukanlah pekerjaan itu sendiri. Jangan minta terus bantuan ke orang tua ataupun ke orang-orang yang ada di rumah kita. Oke, apa sih ciri-ciri dari anak mandiri itu? Sini kita lihat. Yang pertama adalah ada rasa tanggung jawab ketika diberi tugas. Yang kedua, mampu bekerja sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Itu sudah pasti anak soleh. Yang ketiga, memiliki sikap kreatif. Yang keempat, dia selalu punya ide baru atau inisiatif. Yang kelima, menghargai waktu. Anak yang mandiri itu kalau dia dikasih pekerjaan, maka ia langsung mengerjakannya. Yang terakhir, dia tidak merasa minder ketika ia berbeda pendapat dengan orang lain. Oke anak soleh dan soleha, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha sekalian, karena di akhir nanti Ustazah akan kasih tugas untuk diselesaikan dan dikumpulkan di sekolah. Oke anak soleh dan soleha, untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.